berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang direct atau terkini. Struktur berita. Struktur berita memiliki 4: kepala berita, tubuh berita, bagian leher, dan kaki berita. Kepala berita berisi tentang bagian pembuka berita disebut kepala berita. Isinya adalah informasi utama yang paling penting. Tubuh berita berisi tentang tubuh berita menjabarkan lebih rinci gagasan yang sudah ada pada bagian dan leher berita. Bagian leher berisi tentang kelanjutan dari kepala berita. Bagian ini memberikan penjelasan lebih detail dari unsur-unsur yang ada di kepala berita. Dan di kaki berita berisi tentang kaki berita adalah bagian penutup. Bagian ini biasanya berisi kesimpulan. Unsur teks berita. Unsur teks berita memiliki 5W atau 1W. Apa, siapa, dimana, mengapa, pentingnya. Apa menjelaskan peristiwa yang terjadi. Siapa menjelaskan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kapan menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Dimana menjelaskan dimana peristiwa itu terjadi. Mengapa alasan penyebab terjadinya peristiwa. Bagaimana menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kalimat majemuk setara dan singkat. Majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang lawasan-lawasannya memiliki kedudukan yang sederajat atau setara. Majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat lawasan-lawasannya memiliki kedudukan yang tidak sederajat atau tidak setara. Kalimat ini terjadi dari 1. Bentuk kalimat prosa yang dapat berdiri sendiri. 2. Anak kalimat prosa tidak dapat berdiri sendiri karena berfungsi sebagai pelengkap. Penghubung digabungkan menggunakan produksi nominatif. Sifat saling bergantung. Anak kalimat bergantung pada kalimat. Contoh, kami akan pergi bertamasya jika besok cuaca cerah. Contoh dari majemuk setara, ayah membaca koran dan ibu menyiram bunga. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan kembali ucapan seorang tanpa mengutip kata per kata, tanpa tanda petik, dan biasanya terjadi perubahan pada kata ganti. Keterangan waktu atau tempat dan struktur kalimat. Ciri-ciri tidak pakai tanda petik. Kata ganti diubah. Misal aku, dia, kami, saya. Keterangan waktu tempat disesuaikan. Misal kemarin hari sebelumnya, di sini, di sana. Struktur kalimat diubah menjadi kalimat kita. Contoh, dia berkata aku sudah belajar. Kalimat langsung adalah kalimat mengutip proses ucapan asli seorang, baik tulisan maupun tulisan, dan ditulis di dalam tanda petik. Ciri-ciri menggunakan tanda petik. Dua kata tidak berubah tidak sering diawali dengan verbal seperti kata ujar, tanya, seru, dan sebagian besar. Bisa berubah kalimat perintah, tanya, atau seru. Contoh, dia berkata aku sedang belajar untuk berjalan musuh. Gagasan utama dan penjelasan. Gagasan utama ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok ini adalah tema atau topik utama dibahas dalam sebuah paragraf. Ini adalah besar dari seluruh paragraf dan mengundang makna yang paling penting. Gagasan utama biasanya dinyatakan dalam satu kalimat yang disebut kalimat utama. Kalimat utama ini dapat diletakkan di awal introduktif dan akhir introduktif, atau bahkan awal dan diulang di akhir. Gagasan penjelas, ide pendukung. Gagasan penjelas atau ide pendukung adalah uraian rinci atau informasi tambahan yang berfungsi untuk mengandung, memperjelas, menambahkan, dan memperkuat gagasan utama. Gagasan penjelas biasanya dinyatakan dalam kalimat penjelas.
jelas memberikan detail contoh di pemberian alasan sehingga gagasan utama menjadi lebih mudah dipahami dan meyakinkan tanpa gagasan terjelas gagasan utama atau terasa kosong atau kurang paham. Terima kasih. Wassalamualaikum.